Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Eki Pratama dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Pemasaran, dengan NIM 17315011662. Mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengajar Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, STMM. Dalam mata kuliah ini, saya ingin memberikan beberapa informasi tentang populasi dan sampling dari mata kuliah metode penelitian ini yang disampaikan materi oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, STMM. Kita mulai. Pengertian sampel. Pengertian sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi bila populasi besar. Dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul responsif. Manfaat sampling. Yang pertama, menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Jenis sampling itu ada dua, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling itu adalah setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, dan setiap sampel bisa diambil secara acak. Yaitu karakteristik dari probability sampling adalah, yang pertama, pada probability sampling kita merujuk dari sampel serta populasi. Yang kedua, setiap individu dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Yang ketiga, probability sampel dapat diwakili dari populasi. Yang keempat, penelitian data dari sampel probabilitas digunakan untuk tujuan inferensial atau untuk membuat kesimpulan. Yang kelima, probabilitas sampel tidak berasal dari distribusi untuk setiap variabel. Itu adalah probability sampling. Untuk non-probability sampling adalah peluang anggota populasi tidak diketahui karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Berikut ini karakteristik dari non-probability sampling saya akan sebutkan. Yang pertama, tidak ada gagasan populasi dalam non-probabilitas sampling. Yang kedua, tidak ada peluang memilih setiap individu. Yang ketiga, non-probabilitas sampling mempunyai distribusi yang bebas. Yang keempat, penelitian dari non-probabilitas sampling tidak digunakan untuk menggeneralisasikan hasil. Yang kelima, statistik non-parametrik atau non-inferensial digunakan dalam non-probabilitas sampling. Teknik sampling. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Yang keempat, multiplet or double sampling. Yang kelima, multistage sampling. Yang keenam, cluster sampling. Untuk non-probability sampling ada incidental or accidental sample. Yang kedua, purposive sample. Yang ketiga, quota sample. Yang keempat, judgment sample. Teknik sampling ini ada 7. Yang pertama adalah probability sampling, simple random sampling. Yang ketiga ada systematic sampling. Yang keempat ada stratified sampling. Yang kelima, disproportionate stratified sampling. Yang keenam, proportionate stratified sampling. Yang ketujuh, optimum allocation stratified sampling. Mungkin itu yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.